wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Wah, senang sekali pemirsa, akhirnya saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air secara positif, santun dan penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Pemirsa, panggung hiburan tanah air memang selalu menjadi perhatian publik, seperti cerita pertama kita berikut ini. Momen kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW atau yang biasa dikenal dengan Maulid Nabi, tepatnya bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam, rupanya tengah dirasakan oleh Ustadz Faiz. Beberapa waktu lalu Ustadz Faiz mengadakan Maulid Nabi di pondok pesantren miliknya yang terletak di wilayah Tangerang. Bersama dengan para santri di pondok pesantren tersebut, Ustadz Faiz mengajak generasi muda, khususnya para santri di pondok pesantrennya tersebut, untuk mencintai Rasulullah SAW. Dalam agendanya tersebut, para santri diajak mendengarkan ceramah dari beberapa ustadz hingga melantunkan sholawat. Hari tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, secara persiapan itu ya sama seperti yang lain-lain, tapi kita persiapkan santri-santri kita persiapkan dewan asatidz kita persiapkan diri kita semuanya. Bahkan dari awal pertama kali masuk bulan Rabiul Awal, atau bahasa ulama yang lain juga disebutkan dengan Rabiul Anwar, itu kita sisipkan, kita ajarkan, kita tanamkan, kemudian kita tumbuhkan kepada mereka adalah bagaimana bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan minimal bergembira di bulan ini. Kenapa? Karena ini adalah hal yang fundamental, hal yang mendasar, hal yang sesuatu paling amat sangat awal kita ajarkan sebelum santri itu mengenal tentang ilmu-ilmu yang lain. Ia harus kita tanamkan tentang bagaimana cara mencintai Rasulullah. Minimal ketika hari kelahiran dan hari wafatnya dalam satu waktu ini kita rayakan dengan pembacaan sholawat, qasidah, memuji kepada Rasulullah. Tadi kita sudah selesai pembacaan burda, lalu juga kita memberikan tausiah dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang semua itu kita hadiahkan, yang semua itu kita berikan, yang semua itu kita tunjukkan kepada satu sosok manusia yang paling mulia, manusia yang tiada bandingan, manusia yang tiada lawan, ialah Nabi Muhammad SAW. Mengadakan acara yaitu kita membaca Al-Janzi, lalu pembacaan qasidah burdah diulang kembali, lalu pembacaan tawasul hadrat kepada Rasulullah SAW, lalu disusul tadi pagi hari menjelang subuh kita masih beraktivitas ngaji ta'lim, kita kutubut turos. Setelah itu mereka bergegas kumpul semuanya di lapangan, lalu mereka bebersih diri, bebersih kamar, bebersih ruangan tempat belajar, bebersih hati untuk menyambut hari lahirnya manusia yang paling bersih. Bersih jisimnya, bersih fisiknya, bersih hatinya, bersih nuraninya. Nah, makanya sudah seetosnya dan sudah sewajarnya kita harus membersihkan diri menyambut hari kelahiran manusia yang paling bersih. Ya, ini kan satu program Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman. Apa itu? Ialah menanamkan nilai mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini saya sering sampaikan kepada mereka, santriawan dan santriawati, kita ini ada, dunia ini ada, pesantren ini ada, bahkan jannah, neraka, nikmatnya, kuburan, semua ini ada. Cuman gara-gara satu sosok manusia yang mulia, itulah Nabi Muhammad. Andai beliau tiada, maka tiada pula lah alam ini. Andai beliau tiada, maka tiada pula lah jannah. Andai beliau tiada, maka tiada pula lah neraka. Buat apa? Makanya beliau cinta banget sama kita. Nabi Muhammad ini cinta sama kita. Cintanya tanpa jeda, cintanya tanpa waktu, cintanya tanpa
zaman, bahkan cintanya merobos alam kubur sampai ke alam akhirat. Itulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita umat. Enggak cinta kaleng-kaleng. Tiap tahun biasanya kita putar dan kita ganti. Mereka yang bertugas untuk pembacaan hadroh, pembacaan burda, pembacaan berjanji, perbanjaan maulid tiba dan sebagainya kita putar buat apa? Buat regenerasi. Kenapa? Karena suatu saat dia akan lulus dari pondok ini dan itu kita harus punya regenerasi ke bawah biar tradisi hadroh, tradisi maulid, tradisi mengeksplorkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad tetap stabil, tetap ada, tetap meriah, bahkan kalau perlu tiap tahunnya tambah meriah, tambah semangat, tambah senang. Itu. Kita tanamkan kepada mereka adalah bentuk pendidikan yang benar, yang sesuai diajarkan oleh Syirah Nabawiyah dan sesuai dengan qudwah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita merujuk kembali kepada ulama yang salaf, ulama yang soleh, yang mereka itu punya pegangan yang kuat, yang hubungan batiniahnya nyambung kepada Rasul, yang kita bisa pegang ulama itu biar nanti tidak salah arah dan tidak bisa melenceng ke arah-arah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat bi'ah, kita buat lingkungan, kita buat tradisi. Yang mana tradisi itu mengantarkan kepada mereka bahwa inilah agama yang sebenarnya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bahkan Islam itu turun ke alam dunia bukan hanya kepada buat kita manusia, tapi juga buat semesta alam. Islam mengajarkan akhlak kepada pohonan. Kalau ada pohonan jangan asal petikkan, begitu kata Islam. Kita juga mengajarkan akhlak kepada hewan. Itu kalau ada hewan, terutama kucing, kita sayangi. Bahwa kucing itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Rasulullah dan hewan-hewan yang lain. Artinya Islam mengajarkan akhlak kepada seluruh semesta alam ini. Mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia tumbuhan, bahkan mau dia orang yang berbeda pemahaman agama terhadap kita. Tetap santun, tetap kalem, tetap tidak kalut kepada mereka, memberikan dan mengedepankan akhlak yang mulia.